Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Ustadz Hariri lagi ceramah. Ustadz Hariri. Bab 1481 sampai bab 1484. Tapi orang-orang ini adalah kartu truf di tangannya. Tidak sampai hidup atau mati dipertaruhkan, tidak mungkin dia bisa menarik orang-orang ini keluar. Dan dia menyebutnya tentara utara. Sejauh ini, dia bahkan tidak tahu siapa pemimpin terbesar dari orang-orang ini, jadi bagaimana mereka bisa membantunya. Selain itu, masalah ini awalnya terjadi antara prajurit kuno dan prajurit kuno. Ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat umum. Bahkan lebih mustahil lagi bagi tentara utara untuk mengirim dengan mudah. Hanya, bagi Nangong Suo dan Cao Si, apa yang baru saja dikatakan Li Fugui sudah cukup untuk meyakinkan mereka sepenuhnya. Pikirkan tentang itu, pria yang sangat muda. Sekarang mereka telah menjadi pemimpin dari begitu banyak kekuatan besar. Terlebih lagi, Nangong Suo sudah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Jiangnan. Utusan bintang 6 tewas di desa Xiaoxi. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas tempur Sekte Tiangang tidak jauh berbeda dengan Li Fugui. Yang paling penting adalah apa yang baru saja dikatakan Li Fugui. Hemat ratusan miliar, lalu gunakan uang ini untuk membeli ramuan dalam jumlah besar dan sumber daya vitalitas lainnya. Ketika budak dalam keluarga memperoleh sumber daya vitalitas dalam jumlah besar, kekuatan mereka juga akan meningkat, akan sangat meningkat. Jika di tangan generasinya, keluarga seperti mereka bisa diangkat menjadi sekte. Pada saat itu, meskipun 100 tahun dari sekarang, mereka akan terkenal di generasi mendatang. Intinya adalah, keturunan mereka juga akan benar-benar terbebas dari belenggu sekte tersebut. Setelah memikirkan hal ini, Nangong Suo adalah orang pertama yang mengungkapkan posisinya dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Saudaraku, kamu sudah mengatakan ini, katakan saja padaku apa yang harus kulakukan. Jangan berani mengatakan apapun lagi. Jika kamu menunda ini uang untuk sebulan, aku akan melakukannya. Itu bisa dilakukan 100% setiap saat." Nangong Suo seperti ini, dan Cao Si juga seperti ini. Setelah mendapatkan pernyataan mereka, Li Fugui merasa lega. Dia melambai kepada mereka berdua sambil tersenyum dan berkata, "Ayo, kita minum teh dulu." Keduanya mengangkat cangkir teh. Setelah hanya minum 2 teguk teh, Li Fugui melanjutkan kepada mereka berdua, "Karena kalian semua setuju dengan masalah ini, mari kita bicara tentang tindakan selanjutnya. Pada jam 2 siang ini, saya akan bertemu dengan keluarga Hu. Kepala keluarga, Hu Yong, akan pergi ke keluarga Lu. Ketika saatnya tiba, Hu Yong akan bertindak sebagai pembawa damai dan mencoba menyelesaikan konflik antara saya dan keluarga Lu. Tapi saya mengerti keluarga Lu, dan sangat mustahil bagi Lu Fang untuk memaafkanku. Jadi aku harap kamu dapat membuat pengaturan terlebih dahulu. Bersiaplah untuk membawa budakmu dari rumah masing-masing untuk membantuku jika perlu." Nangong Suo memperhatikan sesuatu saat ini. Dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Li Fugui, "Saudaraku, ada sesuatu yang harus saya ingatkan padamu. Di belakang keluarga Nangong dan keluarga Cao kita adalah Sekte Tiangang, dan di belakang keluarga Lu dan keluarga Hu adalah Sekte Disa." Li Fugui mendengar ini. Di sini, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya, melihat mereka berdua dan berkata terus terang, bahkan jika Sekte Tiangang dan Sekte Disa berasal dari asal yang sama, hanya karena teknik berbeda yang mereka praktikkan, mereka akhirnya berpisah. Dalam hal ini, Anda juga jangan memikirkannya. Jika pasokan keuangan Sekte Tiangang terputus, apakah Sekte Disa akan berdiam diri dan menonton? Haha, mari kita putuskan pasokan keuangan Sekte Tiangang dulu. Lalu Sekte Disa pasti akan mengambil tindakan melawan Sekte Tiangang. Dan kedua harimau itu akan bertarung satu sama lain. Pasti ada yang terluka. Pada akhirnya, meskipun Sekte Disa menang, vitalitas mereka akan rusak parah. Pada saat itu, kami akan bersatu dengan keluarga Lu dan keluarga Hu untuk memutus pasokan keuangan ke Sekte Disa. Dengan cara ini, Anda, 4 kekuatan utama di ibu kota, akan mulai sekarang
keluarga tidak akan memiliki kekhawatiran sama sekali. Qi Kuaichuo. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Cao Si hanya bisa menghela nafas. Saudara Li, kamu berpandangan jauh ke depan. Kami orang tua benar-benar malu pada diri kami sendiri. Itu benar-benar yang kamu katakan, saudaraku. Maka mulai sekarang, kita berempat tidak perlu lagi khawatir tentang persaingan yang kejam satu sama lain. Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, orang tua, jangan katakan itu. Menempa besi tetap saja saya harus tegar pada diri saya sendiri. Filosofi pengembangan saya sangat sederhana, yaitu memimpin semua orang untuk berkembang dan menghasilkan uang bersama. Jika ada orang yang bekerja sama dengan saya berani menyerang mitra saya bisa melakukan lebih dari sekadar mengusir mereka. Saya juga bisa menggabungkan semua kekuatan untuk menghancurkannya secara langsung. Kata-kata Li Fugui bisa dianggap sebagai pengingat. Keluarga Nangong dan keluarga Cao sekarang tampaknya sepenuhnya patuh padanya. Terlebih lagi, Cao Si, kepala keluarga, didorong olehnya. Tapi sifat manusia pada dasarnya serakah, hati manusia semakin terpisah dari perutnya. Meskipun saya mendapat berkah dari kekuatan nyanyian, namun Anda hanya bisa melihat melalui apa yang dipikirkan orang tersebut saat ini. Kedepannya dengan terus-menerusnya perubahan status dan berbagai hal, pemikiran orang pasti akan berubah pula. Titik ini, Li Fugui harus waspada terhadapnya. Perhatian adalah perahunya, saya berkembang sangat cepat. Sulit untuk membangun fondasi yang kokoh, sedikit ceroboh. Ini mungkin kegagalan total. Nangong Suo dan Cao Si secara alami tahu bahwa Li Fugui sedang berbicara dengan mereka. Setelah Li Fugui selesai berbicara, mereka berdua meminta maaf dan berkata, saudaraku, kamu terlalu mengkhawatirkan masalah ini. Jangan khawatir, bagaimana dengan yang lain? Kami tidak tahu, tapi kami berdua pasti tidak akan melakukan apapun untuk menyesalimu. Li Fugui tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, haha, tentu saja aku cukup lega tentangmu. Oke, aku tidak akan mengatakan apapun lebih banyak omong kosong yang tidak perlu. Setelah hari ini selesai, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Bawa saja budak dari keluargamu masing-masing dan kelilingi keluarga lu. Aku akan memberitahumu kapan harus pergi ke sana. Aku memberitahumu itu setelah menerima pesanan. Anda harus bergegas ke sana dalam 10 menit. Jika Anda merasa tidak akan bisa tiba dalam 10 menit, Anda dapat bergegas ke keluarga lu terlebih dahulu untuk menyergap. Keduanya setuju, serempak, setelah mengatur masalah ini. Li Fugui secara pribadi menyuruh mereka berdua keluar ruangan. Tidak lama kemudian, tunggu sampai dia kembali ke rumah. Hua Duo memandang Li Fugui seperti orang gila. Hitung dengan jari Anda, dari saat mereka tiba di ibu kota hingga sekarang. Dalam waktu kurang dari seminggu, 4 keluarga besar di ibu kota akan sepenuhnya dikendalikan oleh orang ini. Bukan saja dia tidak mengharapkan ini, tapi mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyangka bahwa Li Fugui akan secepat itu. Jika terus berlanjut, tak lama lagi mereka akan dikuasai oleh Li Fugui di game ke-6. Pikirkan ini, Hua Duo ingin mengingatkan Suster Ming. Namun masalah ini belum terselesaikan sepenuhnya. Jika masalah ini diberitahukan kepada Sister Ming sekarang, jika masalah ini berakhir dengan kegagalan, ketika Li Fugui membutuhkan dukungan di game ke-6, kemungkinan besar Sister Ming akan berdiri dan menolak. Pikirkan ini, Hua Duo hanya bisa terus berkata pada dirinya sendiri, tunggu sampai Li Fugui selesai menangani masalah di ibu kota, lalu dia akan memberitahu Sister Ming tentang masalah ini. Tantai Zixuan bersyukur bisa bertemu dengan orang hebat seperti Li Fugui. Bayangkan mereka di Kolosseum. Terlepas dari upaya saya sendiri selama bertahun-tahun, saya tidak membiarkannya menurun. Namun, seiring meningkatnya gejolak di dunia seni bela diri kuno, pendapatan dari Kolosseum semakin berkurang. Bahkan banyak juga yang mengincar Kolosseumnya. Tapi tidak apa-apa sekarang, kemunculan Li Fugui benar-benar membebaskan mereka dari ancaman tersebut. Selama Li Fugui bisa menjaga hubungan dekat dengannya untuk waktu yang lama. Dengan kepribadian Li Fugui, jika seseorang di Kolosseum menjadi sasaran suatu hari nanti,
dia secara alami tidak akan bisa hanya berdiam diri dan menonton. Selain bahagia, Tantai Zixuan mendatangi Li Fugui dan bertanya dengan prihatin, "Fugui, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda dalam masalah ini?" Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, ikuti saja saya dan saksikan kesenangan hari ini." Berkata, Li Fugui menghubungi nomor Suetu. Biarkan Suetu memimpin Luo Wei. Li Fugui kemudian kembali ke kamarnya, mengambil beberapa cairan induk Black Spirit, batu yuan ditambah cairan spiritual dan barang-barang lainnya, dan secara resmi menuju ke keluarga Lu. "Mari kita bicara tentang keluarga Lu." Kepala keluarga, Lu Fang, menunggu Lu Boding kembali dan bertanya dengan hati-hati tentang apa yang terjadi, meski dia terkejut. Untungnya, sekte bisa mengirimkan roh bumi untuk membantu mereka, yang membuat Lu Fang merasa sedikit lega. Hari ini tengah hari, paman dan keponakannya sedang duduk di ruang tamu villa. Lu Fang tampak serius dan memegang secangkir teh kental di tangannya, sementara Lu Boding tampak mengerutkan kening, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Suasana hening untuk waktu yang lama. Lu Fang akhirnya berkata, "Paman kedua, ada perubahan di perusahaan lain di ibu kota baru-baru ini, dan saya mendengar bahwa Li Fugui juga telah datang ke ibu kota. Meskipun kami belum bertemu dengannya, saya pikir rumor ini mungkin benar, itu benar." Lu Boding bergumam dengan suara rendah saat ini, "Menurut akal sehat, ini seharusnya tidak mungkin. Ketika saya meninggalkan desa Xiaoxi, Li Fugui terluka parah. Bagaimana dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu?" Lu Fang bertanya ragu-ragu, "Paman kedua, mungkinkah kamu, orang tua itu, salah melihatnya?" Lu Boding menjelaskan dengan serius saat ini, "Bagaimana saya bisa salah melihatnya? Roh bumi ada di sana pada saat itu, dan setelah kembali ke ibu kota, roh bumi juga memberitahu kami tentang situasinya saat itu." Lu Fang menghela nafas, "Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan sekte Disa. Karena Li Fugui terluka parah, mengapa tidak, bukankah kita bekerja lebih keras dan membunuhnya secara langsung?" Lu Boding dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Siapa yang tahu? Tapi kita harus memperhatikan apa yang terjadi di ibu kota kita baru-baru ini. Saya selalu memiliki perasaan samar bahwa orang ini Li Fugui pasti sedang merencanakan sesuatu, dan ini masih merupakan permainan catur yang besar, dan kami, keluarga Lu, mungkin hanya menjadi salah satu pionnya dalam permainan ini." Dahi Lu Fang ditutupi dengan garis-garis hitam. Berpikir bahwa putra tertuanya Lu Shaopeng terluka parah dan masih terbaring di ranjang rumah sakit, putra keduanya Lu Shaosheng langsung dibunuh, dan beberapa budak rumah tangga di keluarganya juga dibunuh oleh Li Fugui, dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Boding saat ini, Lu Fang mengucapkan kata demi kata, "Paman kedua, mengapa kita tidak mengambil inisiatif dan membawa 2/3 budak kita ke desa Xiaoxi, di sisiku?" Namun, sebelum Lu Fang selesai berbicara, kepala pelayan mengetuk pintu dengan cepat dan masuk. Datang ke mereka berdua, pengurus rumah itu merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan, Hu Yong, kepala keluarga Hu, ada di sini bersama seorang pemuda, mengatakan dia ingin bertemu denganmu." Ketika Lu Fang mendengar ini, dia segera merasakan perasaan tidak menyenangkan di dalam dirinya, hatinya. Dia memandang Lu Boding di sebelahnya. Lu Boding bertanya dengan tergesa-gesa, "Seperti apa rupa pemuda ini?" Pengurus rumah tangga menjawab dengan serius, "Pemuda ini terlihat tidak sederhana, tingginya sekitar 1,85 meter, dengan ciri-ciri tampan dan aura seorang raja." Setelah mendengar ini, Lu Boding memasang wajah cemberut dan berkata terus terang kepada Lu Fang, "Afang, pergilah menyambutku. Aku akan segera memimpin budak kita untuk menyergap di lantai 2. Ketika Lu Fang mendengar ini, dia buru-buru bertanya, "Paman kedua, maksudmu, pemuda ini mungkin Li Fugui?" Lu Boding tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan wajah tegas, "Bersiaplah, sebaiknya kita berhati-hati dulu." Lu Fang mengangguk. Saat ini mereka adalah keluarga Lu. Hanya ada sedikit orang yang dapat dipercaya.
Jika Lu Boding tidak melihat bahwa keluarga Lu berada pada saat kritis dalam hidup dan mati, dia tidak akan berdiri untuk membantu seseorang seperti Lu Fang yang membunuh ayah dan saudara laki-lakinya. Lu Fang mengangguk. Setelah melakukan persiapan sederhana, dia membawa pengurus rumah tangga dan beberapa pembantu rumah tangga keluar. Bagaimanapun, Hu Yong juga adalah kepala keluarga Hu. Sekarang ketika mereka datang ke keluarga Lu Fang tidak punya alasan untuk tidak keluar menyambut mereka. Tidak lama kemudian, kedua pihak bertemu di gerbang villa keluarga Lu. Hu Yong melangkah maju sambil tersenyum dan berjabat tangan dengan Lu Fang. Saudara Lu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sudut mata Lu Fang tertuju pada Li Fugui, yang berdiri di samping Hu Yong. Melihat anak laki-laki di depannya persis sama dengan foto yang ditunjukkan Lu Boding kepadanya sebelumnya, kebencian yang kuat segera muncul di matanya. Saudara Hu, mengapa kamu datang ke keluarga Lu kami hari ini? Kamu tidak datang ke sini. Saya tidak tahu harus menyapa saya terlebih dahulu. Saya lebih baik keluar terlebih dahulu untuk menyambut Anda. Hu Yong berkata sambil tersenyum, saudaraku. Sama-sama. Saya seharusnya datang ke sini sejak lama, tetapi di sana ada terlalu banyak barang di rumah dan aku tidak bisa pergi. Aku hanya punya waktu luang hari ini, jadi datanglah ke sini, kunjungi. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu padanya. Ini anjing Huli. Haha. Setelah itu 100 tahun dari sekarang, keluarga Hu kita juga akan diserahkan kepadanya. Adapun orang ini, saya pikir Anda harus melakukannya. Saudara Lu, apakah Anda mengenalnya? Ketika Lu Fang mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, anak ini, aku mengenalnya bahkan setelah dia berubah menjadi abu. Setelah mendengar ini, Hu Yong meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, demi aku hari ini, jangan membicarakan masa lalu kita untuk saat ini. Lagi pula, ini sudah sampai di depan pintumu. Bukankah sudah waktunya aku memberimu secangkir teh? Lu Fang menatap Li Fugui. Li Fugui dengan sengaja berpura-pura tidak bersalah, melangkah maju dan berkata tanpa daya kepada Lu Fang, Paman, menurutku pasti ada kesalahpahaman besar di antara kita. Saya datang ke sini hari ini terutama untuk meminta maaf. Lu Fang tidak melakukannya setelah Li Fugui selesai berbicara. Dia berkata dengan keras, nak, hari ini aku tidak akan membunuhmu demi saudara Hu. Aku menyarankanmu untuk tutup mulut lebih awal, jika tidak kamu akan membuatku marah. Hu Yong tersenyum. Dia berkata, terima kasih, aku sangat menghargainya. Lu Fang berjalan di depan sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan berkata kepada Hu Yong, saudara Hu, silakan masuk. Hu Yong datang untuk mengurus tidak banyak orang kali ini. Hanya ada putranya dan 2 budak rumah tangga di keluarganya. Li Fugui cukup berani di sini dan hanya membawa Tantai Zixuan, Hua Duo, Xiao Chan dan Chang Sun Feng. Adapun Suetu dan Luo Wei, mereka secara alami bertanggung jawab untuk menjaga di luar untuk mencegah kejadian tak terduga, dan pada saat yang sama, mereka berhubungan dengan keluarga Nangong dan keluarga Chao. Sekelompok orang datang ke ruang tamu villa keluarga Lu. Hanya berdiri di depan pintu, Lu Fang berkata dengan dingin kepada Li Fugui, kamu dan orang-orangmu tidak perlu masuk. Setelah mendengar ini, Hu Yong di sebelahnya berkata sambil tersenyum, saudara Lu, hari ini saya harap Anda mengizinkan Tuan Li masuk demi saya. Anda bilang Anda tidak puas. Hari ini saya di sini untuk berkunjung. Mengenang Anda adalah satu hal, dan yang lainnya adalah, saya ingin berbicara dengan Anda tentang masalah antara keluarga Lu Anda dan Tuan Li. Untuk alasan ini, Lu Fang secara alami mengetahui identitas seperti apa Hu Yong yang datang ke keluarga Lu. Ingin menjadi pembawa damai di hadapan mereka. Mengapa kamu tidak melihat apa yang dilakukan bajingan kecil Li Fugui ini terhadap keluarga Lu? Selain marah, Lu Fang hanya berdiri di depan pintu villa. Setelah memblokir pintu masuk Hu Yong, dia berkata kepada Hu Yong kata demi kata dengan sedikit niat membunuh di matanya, saudara Hu, maksudmu dengan ini adalah kamu hanya berpura-pura mengunjungiku hari ini. Kamu di sini untuk bertindak sebagai seorang pembawa damai dan datang membantu saya.
apakah syafaat anak ini benar? Hu Yong buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lu, tolong jangan salah paham, saya jelas tidak bermaksud seperti ini. Ayo datang, di sini hari ini. Aku belum ingin." Hu Yong mengatakan apapun. Setelah itu, Lu Fang berkata dengan dingin, "Saudara Hu, aku menghormati karaktermu. Itu sebabnya aku membiarkanmu memasuki keluarga Lu kami. Jika kamu datang untuk menjadi perantara bagi anak ini tanpa mengetahui kebenarannya, aku minta maaf, keluarga Lu kami tidak menyambutmu. Juga, karena kamu membawanya ke sini hari ini, aku tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Ketika kamu pergi nanti, keluarga Lu kita secara alami akan mengambil nyawanya." Hu Yong saat ini, saya juga bingung. Dia tidak menyangka keluarga Lu akan bereaksi begitu keras setelah melihat Li Fugui. Awalnya dia ingin memberi hadiah dulu. Kemudian setelah bertanya kepada keluarga Lu bagaimana mereka ingin memaafkan Li Fugui, dia turun tangan agar kedua belah pihak dapat mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan. Tapi sekarang sepertinya, tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Setelah menyadari hal ini, pikiran Hu Yong berubah. Dia segera mengeluarkan kotak gading itu dari dirinya sendiri. Sambil menyerahkan kotak itu kepada Lu Fang, dia menurunkan postur tubuhnya sebanyak mungkin dan berkata sambil tersenyum meminta maaf kepada Lu Fang, "Saudara Lu, ada sesuatu yang ingin kita diskusikan. Mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Saya membawakan Anda yang spesial satu ketika aku datang ke sini hari ini. Ini hadiah kecil. Tolong buka dulu." Lu Fang mengerutkan kening. Dia melirik ke sekeliling kotak. Saat dia menyadari vitalitas samar yang memancar dari sekitar kotak, Lu Fang akhirnya mengambil kotak itu. Ketika dia membukanya, matanya berbinar ketika dia melihat kotak itu berisi sepotong batu yuan seukuran kacang kedelai. Untuk raksasa seperti keluarga Lu mereka, bahkan jika Anda memberi mereka sekotak emas batangan sekarang, dia bahkan mungkin tidak tergerak, tapi beri mereka sepotong batu yuan. Namun ia mampu meredam amarah di dalam hatinya. Lagi pula, Yuan Shi adalah harta paling berharga di dunia, terutama bagi keluarga yang serius dan kaya seperti mereka. Sepotong batu yuan mungkin membutuhkan kerja keras selama beberapa tahun untuk mendapatkannya. Sekarang, untuk menjadi perantara dengan Li Fugui, Hu Yong dengan murah hati membuang Yuan Shi sebagai hadiah pertemuan. Dari sudut pandang ini, keluarga Hu mungkin telah mencapai semacam kesepakatan dengan Li Fugui. Sadarilah ini, Lu Fang memandang Hu Yong dengan agak terkejut. Namun saat dia hendak membuka mulut dan mencoba bertanya, tak disangka, Li Fugui justru melangkah maju dan merampas batu yuan yang diberikan Hu Yong kepada Lu Fang. Ia melirik batu yuan di tangannya. Li Fugui berpura-pura terkejut dan bertanya pada Hu Yong, "Tuan Hu, apa maksudmu dengan ini? Sepotong batu yuan, jika kuingat dengan benar, itu pasti salah satu bagian yang kutinggalkan untuk keluarga Humu, kan? Apa, kamu benar-benar memberikannya sekarang?" Hu Yong berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, "Wajah, Saudara Li, bukankah ini tidak bagus? Bolehkah saya memberi Anda sesuatu? Selain itu, ini hanya batu yuan. Saya juga berjanji kepada Anda bahwa saya akan membantu Anda menyelesaikan konflik dengan keluarga Lu." Li Fugui tersenyum. Dia mengembalikan kotak itu kepada Hu Yong dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia berkata dengan serius, "Sebenarnya tidak harus seperti ini. Kamu baru saja melihat sikapnya, jelas dia ingin membunuhku secara langsung. Jika kamu memberinya batu yuan ini, percaya atau tidak, dia akan melakukannya, masih mencoba yang terbaik untuk menyingkirkanku. Aku." Lu Fang mendengus dingin. Menatap Li Fugui, dia berkata, "Nak, kamu benar sekali. Kamu melukai putra sulungku dengan parah, menyebabkan dia masih terbaring di ranjang rumah sakit sekarang. Kamu membunuh putra keduaku dan membuatku, Lu Fang, tidak memiliki keturunan. Kamu baik hati. Jika aku tidak memotongmu menjadi beberapa bagian, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku." Li Fugui tersenyum menghina. Dia berjalan dengan mudah ke ruang tamu villa. Pada saat yang sama, dia tersenyum pada Lu Fang dan berkata,
Paman, ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhku. Sejujurnya, orang-orang seperti keluarga Lu Mu benar-benar tidak bisa digolongkan di antara mereka. Ada satu lagi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Semua pengalaman keluargamu adalah kesalahanmu sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Sebelum kamu menemukanku, keluarga Lu Mu dan aku berada di halaman yang sama. Tapi setelah Anda menemukan saya, Anda mulai menggunakan berbagai cara untuk berurusan dengan saya. Coba pikirkan, jika Anda adalah saya, dapatkah Anda menyaksikan kekayaan yang telah Anda kumpulkan dengan susah payah diambil? Saat berbicara, Li Fugui duduk di sofa di ruang tamu. Hu Yongs membuka mulutnya setengah terbuka. Aku sudah lama tidak sadar. Aku hanya bisa kagum dalam hatiku. Apakah anak ini akan mati? Keluarga Lu sangat membencinya sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dan malah masuk ke sarang mereka. Apalagi duduk di sofa sekarang, tidak terlihat seperti Anda berada di rumah orang lain, lebih seperti Anda berada di rumah Anda sendiri. Huli melihatnya dengan tidak percaya. Dia berjalan mendekati ayahnya dan merendahkan suaranya dan bertanya, "Ayah, apakah kita membantu orang yang salah kali ini? Anak ini hanya mencari kematian." Hu Yong menarik napas dalam-dalam, dia tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Dia hanya bisa melambaikan tangannya kepada putranya, memberi isyarat agar dia berhenti bicara. Hua Duo, Tantai Zixuan, Xiao Chan dan lainnya datang di belakang Li Fugui, siap kapan saja, mata Qi Kuai Kui Xiao. Lu Fang berdarah karena kebencian, kepalkan tanganmu. Akan marah. Saya tidak ingin Li Fugui terus tersenyum genit dan berkata, lagi pula, saya awalnya ingin mengubah pertengkaran dengan keluarga Lu Anda menjadi persahabatan. Bagaimanapun, murid murahan saya masih menjadi anggota keluarga Lu Anda. Jadi aku di sini hari ini. Ketika aku mencarimu, aku juga dengan hati-hati memilih beberapa hadiah. Aku hanya tidak menyangka kamu akan memperlakukanku seperti ini dan mengucilkanku. Karena kamu sangat tidak baik, aku juga begitu, malas berbicara omong kosong denganmu. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku sedang duduk di sini sekarang. Jika kamu punya trik pintar, kamu dapat menggunakannya sekarang. Lu Fang mendengar ini, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah kepada orang-orang di lantai atas, Paman kedua, Anda dapat menjatuhkan orang sekarang. Kata-katanya belum selesai. Kemudian mereka melihat Lu Boding dan sekelompok orang melompat turun dari lantai 2. Totalnya ada 17 atau 8 orang. Lihatlah tangan yang terulur. Pada dasarnya semuanya adalah master tingkat bawaan. Dan ada 1 atau 2 orang yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir Xiantian. Jika ditempatkan di depan orang lain, kekuatan bertarung seperti itu pasti bisa mengalahkan pria kuat manapun di keluarga. Tapi di depan Li Fugui, orang-orang ini semuanya lemah. Dia melirik ke arah kerumunan. Sebelum Li Fugui dapat mengambil tindakan, Chang Sun Feng sangat ingin mencoba. Dia tersenyum meminta maaf pada Li Fugui dan berkata, "Guru, izinkan saya melakukannya." Tantai Zixuan juga berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Saya bisa mencoba itu juga." Hua Duo tidak mau kalah. Takut pusat perhatian akan dicuri oleh Tantai Zixuan sendirian. Lu Fang berdiri dan berkata, "Kapten, ini aku." Setelah Lu Fang mendengar kata-kata ini, dia mencibir dan berkata, "Kalian semua ingin datang? Haha, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian pergi hari ini." Tepat ketika Lu Fang hendak membiarkan budak dari keluarga Lu mengambil tindakan. Tetapi Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Paman, menurutku kamu tidak boleh terlalu impulsif." Lu Fang tersenyum bangga dan berkata, "Apa, sekarang kamu tahu kamu takut? Sudah kubilang, tidak ada gunanya merasa takut." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin untuk takut. Saya hanya ingin meninggalkan sejumlah tenaga untuk Lu King." Lu Fang terkejut dan bertanya, "Nak, apa maksudmu dengan ini?" Li Fugui melakukannya tidak menyembunyikan apapun dan mengatakannya terus terang di depan semua orang, berkata, "Sebenarnya, yang saya maksud sangat sederhana.
Anda harus tahu bagaimana Anda memenangkan posisi kepala keluarga dari Lu Yuan. Lu Qing adalah murid saya. Meskipun saya seorang murid murahan dengan pemahaman yang buruk, dia tetap baik kepada saya, dia setia. Ketika dia bersamaku sebelumnya, aku berkata bahwa suatu hari aku akan membantunya membalas dendamnya. Ketika aku datang ke ibu kota kali ini, kupikir jika kamu mau, kamu akan menyerahkan posisimu sebagai kepala keluarga Lu. Berikan aku murid murahan ini dan biarkan dia menjadi kepala keluarga Lu. Adapun hidupmu dan kehidupanmu, kehidupan lelaki tua ini, aku akan memberitahu Lu Qing dan dia pasti akan mengampunimu. Di masa depan, kamu akan melakukan yang terbaik untuk mendukungnya, agar keluarga Lumu dapat terus eksis di ibu kota. Tentu saja, jika kamu tidak setuju dan bersikeras untuk terus membuat masalah, maka aku hanya bisa membunuh semua manajer yang ada di keluarga Lu kamu. Ketika Lu Qing kembali, masalah besarnya adalah aku meninggalkan beberapa ahli untuk membantunya. Selain itu, sekarang keluarga Nangong dan keluarga Cao mematuhi perintah saya. Anda mungkin telah melihat sikap keluarga Hu. Haha, saya memiliki hati yang baik dan tidak ingin membunuh. Sebaiknya pikirkan baik-baik tentang apa yang aku katakan kepadamu. Tunggu saja sampai Li Fugui mengatakan ini. Lu Fang sudah merasa dadanya akan meledak. Dia melalui banyak kerja keras dan akhirnya duduk di posisi kepala keluarga Lu. Untuk hal ini, dia bahkan lebih terkenal karena membunuh ayah dan saudara laki-lakinya. Sekarang, dengan kata-kata seperti itu, Anda ingin dia melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga? Bagaimana mungkin? Bunuh untukku, aku harus memotong anak ini menjadi beberapa bagian hari ini. Dia baru saja selesai berbicara. Jangan menunggu semua orang mengambil tindakan. Li Fugui tiba-tiba berdiri dan mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya. Vitalitas yang kuat tersebut langsung membentuk penghalang emas di sekeliling tubuh Li Fugui. Li Fugui berbicara, dan suaranya ditransmisikan ribuan mil jauhnya, dan setiap kata tepat, siapapun yang berani mengambil tindakan akan mati. Suara itu seperti peluru, mengenai budak keluarga Lu di depannya. Mereka yang kekuatannya lebih lemah gendang telinganya pecah dan darah merah cerah mengalir dari lubang hidungnya setelah terkena kata-kata yang mengandung energi kuat. Lu Boding terkejut. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Dia bisa yakin, kekuatan anak laki-laki di depannya kemungkinan besar telah mencapai tahap akhir inti emas. Dia bahkan telah melampaui tahap akhir inti emas dan mencapai tingkat jiwa baru lahir yang menakutkan. Jika itu benar-benar terjadi, jika beberapa budak dari keluarga Lu benar-benar menyerang, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Lu Fang terpaksa mundur terus-menerus oleh kekuatan pencegah yang kuat. Setelah akhirnya mendapatkan kembali pijakannya, Lu Fang memandang Lu Boding. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan di wajah paman keduanya dan beberapa budak di keluarganya yang muntah darah, dia mulai merasa agak takut. Tapi kemudian saya memikirkannya, ini ibu kotanya, ini villa keluarga Lu, ini wilayahku sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Li Fugui, apakah dia masih bisa membunuh ratusan anggota keluarga Lu sendirian? Li Fugui, jika kamu berani, hancurkan keluarga Lu kami sekarang juga. Lu Fang meraung marah. Setelah Li Fugui mengumpulkan energinya, dia perlahan-lahan duduk di posisi sebelumnya dan berkata dengan tenang, terlalu mudah bagiku untuk membunuhmu. Li Fugui juga memiliki pikirannya sendiri. Jika dia menghadapi hal sembrono saat pertama kali berkembang, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Tapi sekarang, dia benar-benar berbeda dari pria berkaki lumpur di desa sebelumnya. Lakukan perhitungan, setidaknya ratusan ribu orang sedang makan bersamanya saat ini. Belum lagi kota Jiangnan dan kota Qingzhou. Namun di desa Xiaoxi, puluhan ribu karyawan direkrut pada perekrutan terakhir. Jika dia mengambil tindakan gegabah dan membunuh semua anggota keluarga Lu, dan membiarkan Lu Qing kembali sebagai komandan, itu pasti akan membuat keluarga lain di ibu kota mengingini dia. Dan orang-orang yang bisa dia manfaatkan kini menempel pada postingannya masing-masing. Untuk memobilisasi orang lain untuk mendukung Lu Qing, satu atau dua orang mungkin baik-baik saja. Tetapi dengan terlalu banyak orang,
itu tidak mungkin. Kedua, strategi terbaik adalah menundukkan pasukan musuh tanpa melakukan perlawanan. Selama semua orang di keluarga Lu dapat melihat betapa kuatnya dia, menyerah sepenuhnya, dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, dia benar-benar dapat membuat 4 keluarga besar di ibu kota saling menahan dan berkembang bersama. Ya teman-teman, hanya ketika berdiri di ketinggian yang berbeda. Sudut pandang dalam memandang masalah juga akan berbeda. Jadi setelah menjatuhkan kata-kata ini, Li Fugui mendatangi Lu Boding terlebih dahulu, menatap lelaki tua di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, kamu adalah orang tertua di keluarga Lu sekarang. Mari kita bicarakan dan biarkan Lu King menjadi kepala keluarga. Apakah itu masuk akal?" Lu Boding sebenarnya mengerti di dalam hatinya. Jika daratan tidak memulai perselisihan internal saat itu, bunuh Lu Boan dan Lu Yuan secara bersamaan, maka kepala keluarga Lu pasti akan jatuh ke pundak Lu Yuan. Lu King sebelumnya adalah cucu terbaik dari keluarga Lu dan cucu yang paling disayangi lelaki tua itu. Suatu hari nanti, posisi kepala keluarga pasti akan diserahkan kepada Lu King. Jadi, sangat masuk akal jika Lu King menjabat sebagai kepala keluarga. Tapi masalahnya adalah, meski aktif terpinggirkan dalam keluarga Lu selama bertahun-tahun, ia sangat memahami karakter keturunan keluarga Lu ini. Jika Anda ingin Lu Fang menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Lu King, Anda harus membunuh Lu Fang. Dan membunuh Lu Fang pasti akan menyebabkan perselisihan internal lagi di dalam keluarga Lu. Mengingat situasi keluarga Lu saat ini, mereka tidak dapat lagi menahan dampak seperti itu. Bersambung.